Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan Bahasa Arab MI, Prodi Pendidikan Guru Masjid Uniska. Oke, langsung saja. Oke, tema kita pada hari ini adalah pengenalan tentang keterampilan. Apa perbedaan keterampilan dan unsur bahasa Arab? Oke, jadi kan mungkin bingung. Apa beda keterampilan dengan unsur dan bahasa Arab? Oke, di sini akan saya coba jelaskan. Nah, unsur bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab itu memiliki suatu struktur, mempunyai suatu dasar. Nah, itu sebenarnya unsur. Apa saja unsurnya? Yaitu mufradat kosakata. Jadi, sebagai untuk belajar bahasa Arab, kita harus tahu dulu mufradat. Jadi, mufradatnya yang paling penting. Rumah itu bahasa Arabnya apa, pintu itu bahasa Arabnya apa, meja bahasa Arabnya apa. Nah, itu termasuk unsur bahasa Arab. Kita tidak akan bisa belajar bahasa Arab kalau kita tidak tahu unsur bahasa itu apa. Nah, kemudian setiap kosakata itu memiliki perubahan. Perubahan yang ada kalau kata kerja pelaku isim untuk pelaku itu apa, untuk yang jadi objek apa. Nah, itu sebenarnya saraf. Jadi perubahan-perubahan bentuknya. Misalnya jadi salihun, salihatun untuk perempuan, nah itu adalah unsur dalam bahasa Arab, itu disebut dengan saraf. Nah, kemudian berikutnya nahu. Nahu ini mempelajari tentang posisi suatu kata. Biasanya nahu ini berkenaan tentang akhir kata, misalnya bismillahi itu barisnya Allah itu hi, hu atau ha. Nah, itu tugas dari ilmu nahu. Oke, nah kemudian kalau yang sebelum akhir itu misalnya bismillahi ismi, isnya ismunkah dengan alifkah atau kadakah, itu tugas adalah saraf. Makanya kalau misalnya yujadu, misalnya ada kata yujadu, maka akhir katanya, baris akhir katanya itu tugas nahu, sedangkan sebelum akhir, dari awal sampai sebelum akhir itu tugas dari saraf. Nah, itu unsur bahasa. Dan berikutnya ada adab atau sastra. Mungkin yang kita kata adalah balaghah. Nah, jadi adab atau sastra ini berkenaan tentang kedalaman suatu pemaknaan kata dalam bahasa Arab. Jadi misalnya dalam Al-Qur'an itu ada, misalnya kita kutip washta'ala ra'su syaiba. Dan ketika menyala kepalaku ini, nah menyala lah, wasya'ala menyala kepalaku syaiba, dengan apa? Dengan uban. Nah, jadi kata menyala di situ maksudnya apa? Nah, itu tentang kesetaraan dalam bahasa Arab. Nah, jadi unsur bahasa itu ada mufradat, kosakata, yang kemudian secara garis besarnya adalah, secara umumnya ada saraf. Kemudian saraf ini berkenaan tentang baris bahasa Arab. Oke, jadi baris dalam kata dalam bahasa Arab, misalnya tadi baitun, kemudian babun, nah itu sebelum huruf akhir itu tugas saraf. Nah, kemudian huruf akhirnya, baris huruf akhirnya itu ada tugas nahu. Babun kah, bun, ban kah, atau bin kah? Jadi apa? Nah, itu tugas dari nahu. Nah, kemudian maknanya, kemaknaannya yang lebih mendalam itu tugas dari sastra. Nah, berikutnya, kan kita mengenal ada keterampilan bahasa, ada istimak mendengar, ada kalam berbicara, ada qiraah atau membaca, dan juga ada kitabah atau menulis. Nah, jadi keterampilan berbahasa Arab ini diambil bukan karena bahasa Arabnya, tetapi karena keterampilan orangnya. Oke, sekali lagi saya ulang. Unsur bahasa itu bahasa Arabnya, Pang, sudah yang kita pelajari. Nah, bahasanya lah. Jadi bahasa Arab itu apa, Garang? Unsurnya ini. Nah, sedangkan kita nih, manusia ingin berbahasa, kayak apa caranya? Nah, kalau kita ingin belajar atau bisa bahasa Arab, maka tugasnya adalah pertama dari istimak. Keterampilan yang kita perlu asah ada istimak mendengar, kemudian kalam berbicara, nah kemudian qiraah membaca, dan berikutnya adalah kitabah atau menulis. Nah, jadi unsur bahasa, nahu, saraf, dan sastra atau adab itu adalah materinya. Ya, jadi materi yang kita pelajari bahasa Arab itu, Pang, ada mufradatnya, ada sarafnya, ada nahunya, ada adabnya, itu yang kita pelajari. Nah, kemudian yang kita pelajari itu kita gunakan dalam keseharian untuk berbicara, mendengar, menulis, dan membaca, itu disebut dengan keterampilan.
Oke, jadi kita mendengar, istimak misalnya kita mendengar, apa yang kita dengar? Kosakata bahasa Arab. Berbicara, apa yang kita ungkapkan, yaitu adalah kosakata dalam bahasa Arab. Qiraah, apa yang kita baca? Kosakata dalam bahasa Arab. Nah, kemudian bagaimana supaya bagus, bacaannya tepat, nah itu nanti masuk kepada sharaf. Nah, jadi masuk kepada sharaf, alhamdulillahi, misalnya. Kemudian nasta'inu. Kenapa nasta? Nah, tulisannya bukan ni. Nah, itu tugas sharaf. Kemudian nasta'inu. Nu, kenapa bacaannya nu bukan na atau ni? Nah, itu karena di akhir maka tugas dari nahu. Nah, itu adalah nanti unsur bahasanya. Bagaimana cara kita belajarnya? Istimak. Kita mendengarkan dulu kayak orang membaca nasta'inu. Nah, itu kita mendengarkan. Oh, ada tak biasa, nasta. Kemudian ada ain. Nah itu berarti istimak. Setelah istimak, kemudian berbicara. Kita mengucapkan, setelah mendengarkan kita mengucapkan nasta'inu. Nah, kita mencoba untuk mengucapkannya, itu sudah masuk pada berbicara. Kemudian qiraah, ada tulisan nasta'inu. Kita membaca sesuai dengan apa yang tertulisnya, itu sudah mampu kepada qiraah bacanya. Kita menulis dari kata nasta'inu. Nah, dari nasta'inu itu unsur bahasa apa yang sudah kita pelajari, yaitu ada ada sharafnya, ada kosakatanya, ada juga nahunya. Nah, adab sastra tidak kita pelajari dulu. Kenapa? Karena itu tingkatannya sudah pada tingkat yang lebih tinggi. Oke, nah kita contohkan. Oke, nah di sini ada kata ini dalam buku bahasa Arab kelas 2, man hadza, apa ini? Nah, man hadza, siapa ini? Nah, man ini kan kosakata, hadza juga kosakata. Nah, ini disebut dengan unsur bahasa. Hadza tilmidun. Ini nanti menjadi mubtada menjadi khabar. Ini adalah unsur bahasa. Nah, jadi unsur bahasa ini bagaimana kita mengaplikasikannya? Bagaimana kita mempelajarinya? Itu mulai mendengar. Misalnya diperdengarkan dulu oleh gurunya. Oke, anak-anak semuanya dengarkan apa yang guru ucapkan. Dengarkan baik-baik. Jangan dulu untuk dituruh. Oke, misalnya kemudian gurunya mengatakan man hadza. Hadza tilmidun. Man hadhihi? Hadhihi tilmidatun. Oke, misalnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, oke anak-anak sekarang silahkan untuk mengikuti apa yang ibu bacakan atau yang bapak bacakan. Oke, man hadza. Kemudian diikuti oleh muridnya, man hadza. Hadza tilmidun. Diikuti oleh murid, hadza tilmidun. Nah, itu ada pembelajaran melalui keterampilan, mengasah keterampilan mendengar dan mengucapkan. Oke, nah kemudian ada tulisannya man hadza. Kita suruh anak-anak membaca. Nah, ini sudah masuk pada qiraah. Yang terakhir, terakhir ada silakan untuk menulis. Nah, itu sudah masuk kepada menulis. Nah, jadi dari tingkatan istimak, kalam, qiraah, dan kitabah itu ada dengan keterampilan bahasa. Dan kemudian materi apa yang dipelajari itu adalah unsur bahasa. Makanya ada mufradat, ada sharaf, ada nahu, dan ada adab atau sastra. Nah, untuk sastra itu biasanya tingkat kelas lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dan bermanfaat. Secara kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.